Nokia. Pasti teman-teman familiar kan dengan merek yang satu ini. Nokia pernah dianggap sebagai rajanya ponsel karena menguasai 40% market share global dengan varian produk yang bervariasi. Kenapa sih perusahaan besar seperti ini bisa sampai gulung tikar? Kali ini kita akan ngebahas mulai dari faktor internal dan eksternal Nokia, identifikasi resiko, analisis resiko, prioritas resiko, dan mitigasi resiko. Sebenarnya teman-teman bertanya dulu kan, apa sih hal utama yang membuat Nokia gulung tikar? Di sini kita udah ngerangkum menjadi 3. Yang pertama ada kualitas teknologi, yang kedua ada keputusan yang salah dari jajaran manajemen, dan yang ketiga adanya lemahnya visi perusahaan tersebut. Yang pertama, mari kita bahas faktor internal dan eksternal dari Nokia itu sendiri. Dari faktor internal ada 3 poin, yaitu Nokia bergerak lambat, Nokia terlalu puas diri, dan Nokia kurang inovasi produk. Sedangkan di faktor eksternal, adanya perkembangan gaya hidup, persaingan dari perusahaan lain seperti Samsung dan Apple, dan tidak adanya collaborative innovation yang kuat di Nokia. Selanjutnya ada identifikasi resiko. Kita bahas dari internal terlebih dahulu. Yang pertama bergerak lambat. Sistem operasi Symbian merupakan OS tertutup yang membuat Nokia besar. Tapi OS tersebut tidak bisa bersaing dengan Android yang lebih canggih. Kedua, terlalu puas diri. Nokia tidak menerima saran dari orang lain, tidak peduli konsumen, dan selalu merasa langkah dan keputusan mereka berhasil. Yang ketiga, tidak berinovasi. Manajer level atas gagal memotivasi manajer kelas menengah. Tidak beralih menjadi smartphone dan tidak memiliki kamera depan. Sedangkan faktor eksternalnya, pertama, ada perkembangan gaya hidup masyarakat. Nokia kehilangan konsumen karena adanya transisi customer dari mobile phone ke smartphone. Terus platform Symbian juga sudah tidak lagi menarik perhatian. Yang kedua, persaingan dari perusahaan lain. Adanya Apple dan Android. Yang ketiga, tidak adanya collaborative innovation yang kuat di Nokia. Nokia telat mengajak kerjasama dengan Microsoft. Samsung lebih dulu melakukan kolaborasi dengan software Android milik Google. Ketiga, ada analisis resiko. Poin yang pertama, inovasi produk. Faktornya banyak, maka tingkat kemungkinan terjadinya juga tinggi. Lalu tingkat pengaruh pada sasaran juga tinggi. Yang kedua, perkembangan gaya hidup masyarakat. Tingkat kemungkinan terjadinya sedang. Sedangkan tingkat pengaruh pada sasaran juga sedang. Yang ketiga, persaingan dari perusahaan lain. Tingkat kemungkinan terjadinya tinggi, dan tingkat pengaruh pada sasaran pun tinggi. Yang keempat, ada prioritas resiko. Pertama, kemampuan Nokia berinovasi. Kita semua tahu akan hal itu. Lalu ada persaingan dari perusahaan lain, seperti Samsung dan Apple. Yang ketiga, perkembangan gaya hidup masyarakat. Sudah berubah tentunya. Gimana nih videonya? Semoga bisa menjawab pertanyaan kita selama ini ya. Dan semoga bisa menambah wawasan kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!